Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, bertemu lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan membahas untuk bab selanjutnya, yaitu bab 7 tentang meneladani dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Sebelumnya, apakah ada yang pernah memahami tentang bab 7 materi yang akan kita bahas sekarang? Tidak ada? Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang bab 7 meneladani dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Dan Ibu harap kalian memperhatikan apa yang akan Ibu sampaikan dan tetap semangat walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung. Oke, sebelum Ibu menyampaikan materi yang akan kita bahas hari ini tentang bab 7, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Baik, sebelum Ibu menjelaskan materi dari poin pertama yang akan kita bahas hari ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui KD atau kompetensi dasar dari materi bab 7. 1.1 Menganalisis sejarah dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. 2.2 Mendeskripsikan substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Nah, sekarang masuk di poin pertama, yaitu menjelaskan kondisi masyarakat Arab jahiliyah. Kondisi masyarakat Arab sebelum Islam dikenal dengan istilah jahiliyah. Tahukah kalian apa yang membedakan masyarakat jahiliyah dengan masyarakat pada umumnya? Masyarakat Arab jahiliyah berarti masyarakat yang masih berada dalam kebodohan. Kebodohan tersebut adalah kebodohan dalam bidang moral, norma, etika, hukum, dan agama. Jadi, inti dari karakter jahiliyah adalah memiliki sifat keras kepala, mengutamakan hidup jangka pendek, tidak mau merubah perilaku pada perilaku yang benar menurut aturan agama. Oleh karena itu, karakter jahiliyah bukan mutlak milik masyarakat Arab masa itu. Dan masyarakat Arab jahiliyah memiliki kebiasaan buruk, di antaranya minum minuman keras, berjudi, dan membunuh. Dan mereka beranggapan bahwa minum minuman keras, berjudi, mencuri, merampok, berzina, membunuh bukan merupakan perbuatan salah. Hal ini merupakan bentuk kejahiliahan di bidang norma, etika, dan hukum. Jadi, apakah dapat dipahami dari poin pertama? Baik, Ibu lanjut untuk poin yang kedua, yaitu menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul. Turunnya wahyu pertama berarti Nabi Muhammad SAW secara resmi diangkat menjadi Nabi dan Rasul setelah menerima wahyu yang pertama. Nabi Muhammad SAW tidak langsung berdakwah menyampaikan risalah
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW menunggu turunnya wahyu yang kedua. Dan dikala menunggu turunnya wahyu yang kedua, kembali Rasulullah SAW diliputi perasaan cemas dan khawatir kalau wahyu itu putus. Bahkan beliau hampir saja putus asa. Akan tetapi beliau tetap bertahanut sebagaimana biasa di Gua Hiro. Kemudian setelah beberapa lama turunlah wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudatsir ayat 1-7. Dengan turunnya wahyu yang kedua ini, beliau memulai berdakwah menyiarkan agama Islam. Mungkin itu penjelasan dari Ibu mengenai poin yang kedua tentang Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul. Dari sini, apakah dapat difahami dari penjelasan yang sudah Ibu sampaikan? Baik, jika sudah dapat difahami, Ibu lanjut untuk poin yang selanjutnya, yaitu poin yang ketiga, menjelaskan reaksi kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy menolak dan menentang ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Penolakan dan penentangan ini dipelopori oleh tokoh-tokoh kafir Quraisy, di antaranya Abu Lahab, Abu Jahal, dan Abu Sufyan. Ada beberapa faktor yang mendorong kaum kafir Quraisy menentang Islam dan kaum muslimin. Di antaranya, untuk poin A, persaingan perebutan kekuasaan. Nah, maksudnya di sini yaitu dalam kabilah besar Quraisy sudah sejak lama terdapat golongan-golongan atau keluarga besar yang saling bersaing untuk merebut pengaruh dan kekuasaan. Tunduk kepada Nabi Muhammad SAW, menurut pendapat mereka sama dengan menyerahkan pimpinan atau kekuasaan kepada keluarga Muhammad SAW, yaitu Bani Abdul Muthalib. Dan poin B, menampakkan hak dan derajat. Orang Quraisy memandang diri mereka lebih mulia dan lebih tinggi dibandingkan dengan golongan bangsa Arab lainnya. Sedangkan agama Islam memandang semua manusia itu memiliki hak dan derajat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, orang Quraisy enggan masuk Islam yang menurut anggapan mereka akan menurunkan martabat dan merugikan kedudukan mereka. Dan mereka takut jika kedudukan mereka yang semula begitu dihormati dan disegani akan menjadi tersaingi oleh kekuatan Islam. Dan poin C, taklid kepada nenek moyang. Maksudnya adalah semua adat istiadat, kepercayaan, dan upacara keagamaan mereka dapatkan secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Dan mereka memegangi kepercayaan tersebut dengan sangat kuat dan membabi buta. Orang Quraisy berpendapat bahwa agama dan kepercayaan yang telah mereka anut sudah cukup bagi mereka dan tidak perlu ada ajaran baru. Jadi seperti itu penjelasan dari Ibu untuk poin A, B, dan C. Jika kurang jelas penjelasan dari Ibu untuk poin A dan C, kalian bisa membaca modul yang sudah Ibu share. Silakan dibaca dan difahami. Dan selanjutnya poin yang keempat, penyebab keberhasilan dakwah Nabi. Rasulullah SAW berdakwah di Mekah dengan perjuangan yang luar biasa, gigih, dan tak kenal putus asa. Meskipun menghadapi hambatan, penganiayaan, dan penyiksaan dari kaum kafir Quraisy, Rasulullah SAW tetap sabar dan tabah menghadapinya. Berikut adalah
penyebab keberhasilan perjuangan dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah. Yang poin A, berakhlak mulia. Rasulullah SAW selalu berakhlak mulia dalam berdakwah, sebagaimana yang telah beliau lakukan dengan sifat-sifatnya, yaitu sidik, benar, tablik, menyampaikan risalah, amanah, dapat dipercaya, dan fatonah, cerdas. Poin B, memiliki analisa sosial yang cerdas. Berkat kecermatan beliau dalam menganalisa kondisi sosial masyarakat Arab, akhirnya beliau berhasil melakukan dakwah dan mengatasi segala rintangan, terutama yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Poin C, memiliki niat yang kuat. Kuatnya niat beliau dalam berdakwah tampak dalam sebuah sisi perjuangan dakwah. Beliau sangat gigih, tangguh, rela berkorban dalam menegakkan kebenaran, pantang menyerah, meninggalkan kesenangan duniawi, dan menghabiskan waktunya untuk berdakwah. Poin D, penuh kasih sayang. Dalam berdakwah, Rasulullah SAW menonjolkan rasa kasih sayang kepada siapapun. Beliau bertutur kata lembut dan halus, serta tidak pernah dendam kepada orang kafir yang menyakiti beliau. Dan untuk poin E, menyampaikan kebenaran. Semua yang diajarkan Nabi Muhammad SAW adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kebenarannya mutlak dan kebenaran ajaran Islam disampaikan kepada penduduk Mekah dengan cara yang benar pula, sehingga Rasulullah SAW adalah teladan sempurna dalam menyampaikan kebenaran. Poin yang terakhir, poin F, menggunakan strategi yang tepat. Rasulullah SAW berdakwah dengan menggunakan strategi yang tepat, yaitu dimulai dengan dakwah sembunyi-sembunyi dan kemudian setelah mendapat pendukung yang cukup, beliau lanjutkan dengan cara terang-terangan. Yang Ibu jelaskan barusan adalah poin dari penyebab keberhasilan dakwah Nabi. Poin selanjutnya yang kelima, menjelaskan hikmah dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Dan di sini terdapat 4 bagian. Yang pertama, menumbuhkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menolong hambanya yang sabar, tabah, dan memiliki semangat tinggi dalam berdakwah. Yang kedua, meyakini bahwa semua hidayah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara Rasulullah SAW hanya bertugas menyampaikan risalah. Dan yang ketiga, Islam mengajarkan persamaan hak dan derajat bagi semua manusia. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ketakwaanlah yang menjadi ukuran kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yang keempat, setiap perjuangan dakwah membutuhkan pengorbanan. Rasulullah SAW dan para sahabat telah mengorbankan harta benda dan jiwa untuk menegakkan ajaran Islam. Jadi seperti itu penjelasan dari Ibu untuk poin yang kelima, hikmah dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Ibu lanjut untuk poin yang keenam, substansi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Terdapat 4 bagian dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Poin A, mengajarkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW mengajak masyarakat Arab yang saat itu menyembah berhala agar
mengesahkan tauhid, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, serta mengakui kerasulan Muhammad SAW. Islam mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Esa. Dialah tempat memohon bagi semua makhluknya. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada satupun yang menyamainya. Poin B, memperbaiki akhlak masyarakat Mekah yang saat itu terbiasa berperilaku jahiliyah, seperti minum minuman keras, berjudi, berzina, dan membunuh. Islam menegaskan bahwa semua perbuatan tersebut adalah dosa besar. Untuk poin C, mengajarkan persamaan derajat di antara sesama manusia. Masyarakat Arab jahiliyah saat itu masih membedakan derajat laki-laki dan perempuan, dan antara budak dan majikannya. Semua manusia sama derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membedakan adalah ketakwaannya. Dan untuk poin yang terakhir, poin D, mengajarkan adanya hari kiamat. Islam mengajarkan bahwa setelah alam dunia ini hancur dan akan digantikan dengan alam akhirat, setiap manusia akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatan selama mereka hidup di dunia. Bagi yang beramal soleh dan berperilaku mulia akan mendapat balasan surga. Sebaliknya, bagi yang bermaksiat dan perilaku tercela akan dibalas di neraka. Dan masuk di poin yang terakhir, yaitu strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi atau selama kurang lebih 3 tahun. Mayoritas masyarakat Arab menyembah berhala dan patung-patung yang ada di Ka'bah dan sekitarnya. Kepercayaan dan keyakinan mereka turun-temurun dari nenek moyang. Dan kondisi seperti ini mengakibatkan tujuan dakwah guna menyampaikan ajaran tauhid terhambat, sebab resiko penolakan terhadap ajaran Islam semakin tinggi, mengingat selama bertahun-tahun mereka menyembah berhala. Dan yang kedua, dakwah secara terang-terangan selama 10 tahun. Hikmah yang dapat dipetik dari dakwah Nabi SAW secara terang-terangan adalah hendaknya para dai bersikap lentur dalam menyampaikan dakwah. Pada saat tertentu, dakwah dilakukan secara diam-diam, tetapi sekali waktu terang-terangan, sekali waktu lemah lembut, dan sekali waktu tegas, sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi pada zamannya. Nah, bagaimana penjelasan untuk materi hari ini yang sudah Ibu sampaikan dari poin pertama sampai ke-7? Apa ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan untuk materi hari ini tentang bab 7, meneladani dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.